Kita lebih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di depan kalian ini adalah spektrofotometri UV-vis. Jadi spektrofotometri UV-vis keluaran alat termo dengan spesifikasi Orion Acumet 8000. Jadi teman-teman sekalian, di depan kalian ini seperangkatnya alatnya cuman ini doang, ada dapat beberapa perintilan. Jadi ini karena listriknya belum bisa masih naik turun, makanya dia harus distabilkan dengan menggunakan beberapa alat ini. Kemudian ditambahkan dengan UPS. UPS ini fungsinya untuk menyimpan daya listrik, kayak dia seperti power bank lah. Jadi kalau ketika pada saat listriknya padam, kita menggunakan ada daya listrik simpanan yang ada di sini. Kenapa seperti itu? Supaya alatnya tidak cepat rusak ketika pada saat mati listrik. Jadi selanjutnya ini adalah UV-vis. Kemudian cara menyalakannya, jadi dinyalakan staffelnya, kemudian UPS-nya. Kemudian alatnya ini biasanya kan ada dua, biasanya single beam dan double beam. Ini adalah kualitasnya di atas, yang itu yang double beam. Double beam itu nanti akan ada dua berkas sinar, yang pertama di sini dan kedua adalah di sini. Jadi ada di pembacaannya itu yang pertama di blanko dan yang sampel. Jadi akan ada dua kuvet yang dipakai. Jadi kuvet untuk kuvet blanko dan kuvetnya yang untuk sampel. Jadi kuvet blanko ini di sini ada dua permukaan. Biasanya kan kuvet itu bentuknya berbagai macam toh. Jadi setiap kuvet itu ada dua permukaan. Yang pertama, permukaan yang bening itu yang akan dilewati oleh berkas sinar atau sinar cahaya ultraviolet atau visible. Kemudian yang sebelahnya ini bentuknya agak kasar, fungsinya untuk supaya kita bisa memegangnya seperti ini. Kemudian setelah kita mau analisis itu, usahakan harus dalam keadaan bersih supaya permukaannya itu tidak akan mengganggu daya absorpsi atau penyerapan yang ada di dalam. Jadi seperti ini cara memasukkannya karena berkas sinarnya melewati sini. Jadi kalau misalnya UV-vis itu dia itu bisa bekerja di daerah UV dan visible. Kalau UV berarti sinar yang tak tampak. Kalau visible berarti sinar tampak. Berarti sinar tampak itu kita harus larutannya harus dengan persyaratan berwarna, karena dia harus bisa dinampak oleh mata toh. Nah, kalau dilipat oleh mata, tapi di dalam pembacaan ini berbeda penyerapannya. Jadi yang di sinar tampak dan sinar penyerapan itu berbeda, karena di UV itu akan dirubah berdasarkan sinar yang diserap oleh yang tadi. Nah, jadi akan ada namanya, harus kalau misalnya sampel yang dimasukkan itu harus larutannya berwarna, karena prinsip dasar dari UV itu adalah larutannya berwarna. Tapi kalau misalnya untuk daerah visible itu larutannya yang tidak berwarna, biasanya sering digunakan untuk alat uji yang digunakan pada fitokimia, metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, bisa digunakan membacakan ini pakai ini. Tapi dengan persyaratan harus ada namanya kurva standar. Jadi kurva standar itu saya tidak jelaskan lagi karena itu sudah dapat di materi kuliah. Karena kurva standar itu berdasarkan hubungan Lambert dan sebagainya, bisa pakai itu, bisa didapat di konsentrasi seperti apa. Kemudian di sini pembacaannya dia dari 190 sampai dengan 850. Biasanya kan di dalam preferensi itu kalau misalnya daerah visible dari 400 sampai 800. Kalau ini bisa sampai dengan 850. Jadi kualitasnya benar-benar kualitasnya bagus, karena memang alatnya juga keluaran dari Jerman. Biasanya alat-alat dari Jerman itu kualitasnya bagus. Jadi kalau misalnya apalagi termo, biasanya alatnya itu memang kualitasnya di atas dari rata-rata. Setiap kalau misalnya alat ini harus ada namanya kalibrasi. Jadi setiap 6 bulan sekali saya konsultasi dengan pihak termo yang ada di Indonesia untuk mengkalibrasi alat ini, karena ini masih ada dalam bentuk masih ada masa garansinya. Berarti untuk kalibrasinya masih charging itu. Jadi kalau untuk kalibrasi itu biasanya menggunakan budget yang sangat mahal. Jadi kalau karena ini masih, jadi dimanfaatkan sebaik-baik mungkin untuk mengkalibrasi alat, karena biasanya kalau tidak kita kalibrasi alatnya itu nanti akan ada pembacaan rentangnya itu sangat jauh, jadi bias pembacaannya. Jadi ketika pada saat kita membaca pada saat misalnya sekian, ternyata pada saat pembacaan kedua dengan
bahan yang sama akan melenceng jauh ini, karena biasanya itu tidak terkalibrasi dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi di sini ada berbagai macam menu-menu toolbar yang akan digunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Mungkin kelebihan dan kekurangannya, kalau kekurangannya mungkin seperti saya katakan tadi, jadi sampelnya itu harus dalam keadaan berwarna. Kemudian kalau misalnya dia tidak terkalibrasi tadi, dia akan berbeda ininya. Kemudian kalau misalnya kelebihannya berarti yang tadi, jadi dia bisa membacanya di bawah dari yang daerah visible yang sinar langsung tadi. Jadi seperti itu. Biasanya selama ini saya pakai alat ini, biasanya alhamdulillah terbantukan dengan itu. Karena kan biasanya kan listriknya sering-sering padam, jadi harus pakai yang tadi itu. Jadi selama saya pakai alat ini, alhamdulillah bekerja dengan baik dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kemudian setiap itu kalian harus perhatikan ultravioletnya yang ada di dalam. Biasanya kan ada indikator lampu yang dinyalakan seperti ini. Kalau misalnya lampunya sudah berwarna merah, berarti daerahnya tiba-tiba bermasalah. Jadi indikatornya seperti ini. Jadi hanya ultravioletnya yang dihasilkan dari visible-nya, jadi indikatornya seperti itu. Kalau misalnya masih warna biru, berarti masih kerja dengan baik. Itu seperti itu. Ada yang bertanyakan? Untuk mode-modenya tidak ada Pak, mode khusus di dalam misalnya. Biasanya kan saya sudah sampaikan sesuai dengan menu toolbar yang ada di dalam. Kalau di sini ada berbagai macam, dia ada jadi seperti ini. Dia terakhir ini kan kalibrasi. Jadi kalau misalnya di sini dia sekitar 8 menu toolbar. Jadi yang pertama sesuai dengan yang di UV biasanya kan ada berbagai macam tuh, kualitas air, apa, kalibrasi, kurva, apa semua itu biasanya sesuai dengan menu yang ada di sini. Sudah tersedia di dalam sesuai dengan kebutuhan kita seperti apa, kita membutuh apa. Jadi dia water analysis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 menu toolbar yang ada memang di dalam sini, yang sudah memang diinstal langsung dari alatnya. Jadi seperti itu. Jadi alatnya ini juga bisa dikoneksikan dengan komputer dan LCD. Jadi bagus ini. Seperti itu. Lagi boleh tanyakan? Kalau tidak ada yang mau tanyakan, silakan gantian dengan kelompok yang lain. Ini DP nama ini XRF X-ray apa DPF ini Fluorescence atau salah bagi dari bahasa Inggris. Nah, jadi DP fungsi alat ini orang akan menguji kira-kira kandungan unsur dari satu material itu apa. Jadi semua unsur yang di periodik unsur ini, nah, orang akan ukur lewat sini. Jadi DP prinsip kerja itu ini pasti akan ada detektor toh. Tapi kalau misalnya orang kasih pelajaran, dia butuh waktu 18 menit mau bawa warning up. Kalau mau tunggu boleh. Jadi ketika ini kan nanti dia ketika orang setting di sini, dia mau jalan sendiri di sini. Nanti dia mau angkat sendiri gitu toh. Badan bakas itu. Nah, dia mau tembak. Kalau sinar X. Jadi sinar X itu ketika ada dia macam dia itu menembak satu buah logam toh. Dia akan terpencar. Nah, dari situ dia akan analisis DP kandungan dari unsur itu. Nah, ini DP contoh-contoh yang terus teruji. Dari ini ada batu putih, baru bahkan ada yang daun-daunan. Jadi yang terang di sini harus dia DP pupuk dalam bentuk serbuk yang halus, dia semacam pupur ini. Jadi ketika misalkan dia masih bulung ini, orang kasih halus. DP halus juga, DP alat untuk bekas halus ada di tadi di bawah. DP nama miring atau DP merek itu Herzog. Jadi cuman butuh 15 detik dia untuk terang menghaluskan satu macam kayak batu. Dia cuma 15 detik. Coba kasih saya ke sini.
Ini dia DP, ini cuma bisa untuk mengukur yang bubuk sama yang cair. Oh, cara. Nah, cairan. Tapi disarankan cairan itu mending tidak usah karena dia akan berpotensi akan rusak di sini karena orang tidak tahu DP plastik yang ini dia di bawah ini. Kali ada lubang toh, maka dia akan itu DP air. Terus dari hasil di sini terang akan tampil di sini hasil. Kira-kira kandungan kimia apa, unsur kimia apa yang terkandung di dalam satu material yang terang uji itu. Nah dari situ dia akan dikonvers ke sini. Cuman yang di sini ini rusak. Dia mau hidup tapi DP akses mau masuk ke dalam tidak bisa. Yang di situ terang cuma mau balik DP grafik kenaikan dalam satu unsur, misalkan unsur kalium. Kira-kira sampai bagaimana DP grafik itu. Seperti itu. Ini kan mata kuliah Analisis fisikokimia. analisis fisikokimia, baru dia suruh apa? Dia suruh wawancara tentang apa? Alat instrumentasi. Sebenarnya instrumentasi itu yang paling itu macam instrumentasi kan sebenarnya alat ukur kan, Iya. alat kendali, alat kontrol, alat analisa, atau bahkan bisa membalikan data. Cuman kalau misalkan yang ini kan dia sudah berbaur dengan yang digital, also ada elektronika. Jadi makanya ketika hasil di sini dikonversi lewat sana. Nah, itu dia instrumentasi. Itu semua hasil lagi. Mau bahannya kalau misalnya dipilih sampel itu sama berarti bisa kan kayak dari batu bisa. Iya bisa. Sama. Iya bisa. Cuma yang tidak bisa ini kristal sekali. Karena kristal itu kan material yang paling kuat. Kalau kayu begitu dulu. Bisa. Ini dia kalau ini kan cuma mau akan unsur kimia. Kalau ya unsur kimia kalau yang di sana itu yang sense itu dia terang bisa lihat dia bentuk morfologi dalam satu itu bagaimana dibentuk. Ada di sana itu di kampus 4. Berarti mau keluar gambar dari Kalau gambar. Ada macam apa itu? Kayaknya pokoknya tidak ada. Tapi kemudian itu kebanyakan kayaknya spektroskopis tuh yang dipakai. Karena beberapa orang farmasi itu katanya kalau orang perawat itu masih bisa tidak, cuman sudah tidak bisa. Makanya orang tanya Kak Unhas tuh, kalau bukan Kak Unhas, Kak Untat. Dan kalau cuma mau uji kandungan unsur kimia dalam satu sampel itu, misalkan sampel batu, sampel tanah, pasir, bisa pakai ini. Kalau pengen kalian mau pada bentuk morfologi DP gambar itu berarti pakai sana saya. Kak, untuk misalnya banyaknya sampel yang mau dibeli itu ada tentuan misalnya berapa gram. Tidak juga, karena orang mungkin bukan cuma seperti ini. Minimal sudah ada sampelnya orang. Nah ini dia pakai X-ray. X-ray itu kan dia gelombang, ini kan salah satu sinar kan ada beberapa sih. Gelombang ini kan tidak harus dua, gelombang magnetik dan gelombang elektromagnetik. Nah ini dia elektromagnetik berarti gelombang yang tidak melalui lambatan, macam sinar X, sinar gamma. Ini pakai sinar X. Ini dia kalau orang mau pakai alat ini, jadi orang harus suamikan berarti orang harus 18 menit. Sampai mau Sampai 0. Nah, nanti ketika kita orang uji, ini hasilnya karena sana tidak bisa, orang bisa langsung cari di sini. Nanti dia grafik mau muncul di sini. Cuman karena dia dalam satuan yang paling kecil, maka dia grafik itu tidak begitu jelas. Terus setelah orang warming up ini alat sama dengan alat-alat yang lain sebenarnya ada DP kalibrasi. DP kalibrasi itu orang pakai logam tembaga ini.
Nanti ketika dia mau bawa uji ini dia angkat. Nanti ada yang memunculkan situ, dia pangkas sendiri. Dia angkat sendiri baru yang situ. Nanti analisis kira-kira kandungan apa yang di situ. Dia akan terkalibrasi ketika hasil yang di sini ada 6 ini yang muncul. Ada silikon, Ca ini apa ya? Karbon, Mn, As, Mo sama Sb. Kalau Ca kalium. Iya kalium. Gimana Ca? kalsium. Kalau kalium. Oh, Ca itu kalsium. Kalsium. Kalau Mg, Mn, magnesium. Magnesium. Mn. Mana Mn di sini? Mn itu ya magnes dia. Terus ada, jadi dia terkalibrasi itu ketika dia muncul yang ini 6 unsur ini, yang unsur kimia sama yang 2 sana di atas, Cu sama R. Ada lagi pertanyaan? Belum kalian selesai sih. Kak, kalau misalnya hasil-hasil pengujiannya itu mau tersimpan di situ juga? Iya, udah simpel. Cuma dia mau muncul ketika misalnya itu selesai, ini masih nggak masih ini. Kalau DP uji itu bisa lebih dari satu lagi. Iya. Tempat banyak. Jadi dia di sini. Ini dari hasil uji. Ini yang kemarin itu berarti banyak sampel yang termasuk di sini ada 995 sampel. Nah ini dia. Ini salah satu sampel mahasiswa fisika murni. Dia ukur kalau tidak salah pasir. Jadi yang ini. Jadi dia kasih perbandingan sampel yang dia cuci pakai aquades dengan tidak pakai aquades. Jadi ini unsur kimia yang dia dapat kemarin. NaO2 berarti NaO itu natrium dioksida kan? Kalau 2 berarti dia natrium dioksida. Ini dia sebanyak 7,6%. Kalau MgO magnesium oksida ini gitu. Tapi kebanyakan ada yang kalau misalkan dari pabrik mau suruh uji orang cuma pada kandungan, kalau bukan kandungan emas, kandungan tembaga. Jadi kalau misalnya sini kan tidak ada Cu, tembaga itu kan Cu, maka berarti dia tidak ada kandungan Cu. Tapi ada nih misalkan batu hitam tuh, dia ukur tapi dia tidak terbaca. Nah itu berarti ada kemungkinan besar mengandung emas macam yang mana ya? Ada beberapa ini yang dia tidak dapat dikasih. Macam ini kosong. Nah ini setelah terang tanya-tanya pada ini, mereka bilang kemungkinan besar ini mengandung emas, makanya tidak terbaca oleh alat ini. Ini batu hitam seberapa waktu. Kalau ini mana? Nah kalau ini dia sampel Ikamail. Ini sampel dia bawa kemarin dari apa? Mamuju ini apa? Sulawesi Barat. Iya. Ini dia. Dia data tesis ini. Jadi dia punya Ikamail punya itu ada 3 jenis, ada batu, tanah, sama daun. Cuma saya tidak tahu mana daun, cuma saya pakai kode bagi PA1, PA2. Ini sampai di unsur, oh ini ada Cu, Cu2, CuO, baru macam ini. Yang Cr, kalau kamain bilang Cr di sini adalah unsur yang memang orang cari. Yang orang jarang tahu sebenarnya Cr ini. Kan kebanyakan tuh cuma yang ini toh, yang 2 ini sama yang 5 ini toh, yang kebanyakan orang tahu. Karena kalau macam orang kuliah S1 semester 1 itu cuma disuruh hafal yang ini, yang 2 ini sama yang ini. Jadi seperti itu. Jadi DP grafik.
Sebenarnya DP grafik lebih bagus melihat sini, cuma DP aplikasi itu tidak bisa. Dia pakai Spectra EDX Launcher yang ini. Nah, DP orang mau masuk ke sana ini tidak tahu. Belum akses ini tidak bisa. Cuman kayaknya ada data. Ini dia. Ini dia nanti DP output sebenarnya orang cuma cari yang ini nih. DP grafik yang ini. Ini sampai 250 mikron. Jadi yang bagian orang cari. Cuma karena di sini dia tidak begitu ini. Terlalu kecil kan lebih layar. Dia bisa terlalu berbesar. Nah, terus dia bicara terang Pak ini, terang pakai ini dulu. Itu ada nama apa? Ini tempat sampel. Ada. Jadi awalnya itu dia sebenarnya begini. Jadi kalau terang pakai, maka orang harus pakai plastik yang ini. Seperti itu. Ada pertanyaan? Lihat apa sampel itu ada DP waktu berapa lama? Iya, ada. Kalau tidak salah kemarin itu 8 menit satu sampel dia mau analisis satu. Oh, dia pun ada hasil satu kali. Karena nanti kan dia terus semua setting toh. Macam ini kan, terang setting, baru dia membaca 8 menit. Terus setelah itu kalau terang setting semua, dia akan antri misalkan, berarti dia uji ini baru yang uji lagi yang ini, baru yang uji lagi. Nah, jadi semua ini bisa orang ini, cuma orang hafal saja. Mana misalkan kan kalian baris pertama ke atas ini kan A, B, C, D, E sampai F. Jadi kita terang taruh di E2 berarti orang klik E2. Nah, baru dia bicara ubah ini sini. Orang pakai yang ini. Cuman sebentar masih 9 menit. Ada lagi? Tidak ada? Itu Kak, jadi sampel itu yang harus murni tadi. Kayak kan tadi saya contoh aja, bahkan kalau misalnya mau uji obat langsung obat. Bisa. Yang penting DP obat itu halus dalam bentuk serbuk. Kalau dalam bentuk padatan tidak bisa. Jalan lagi. Dia minimal berapa? 2 alat. Jadi sampai ke meja itu nanti kita buka lain lagi supaya Oh iya. Ini difraksi. Jadi dia kurang hampir sama dengan ini proses. Dia tetap pakai sinar X. Jadi dia pakai panjang gelombang. Jadi sinarnya dengan sinar X itu nanti dia akan muncul panjang gelombang. Jadi panjang gelombang itu kan dari warna-warna. Makanya tadi grafik itu kan ada warna-warna kan? Iya. Dari situ jadi yang paling besar terang dia berapa itu panjang gelombang. Nah kalau yang ini DP ubah ukur itu orang bisa ukur DP ukuran sampel berapa. DP ukuran sampel itu kira-kira berapa. Terus bisa terang lihat DP kemurnian sampel, kristalisasi sampel kurang lebih
kurang lebih dia ada sekitar 4 unsur yang bisa bersini. Cuma dia dalam bentuk terapinya akan muncul. Nah, kalau ini ada di sini, dia akan muncul tidak akan muncul seperti ini. Kan unsur kimia muncul. Nah kalau dia muncul cuma yang seperti begini. Ini kemurnian sangkal. Jadi cuma muncul angka seperti ini. Kalau ini dia kristalinitas sampel. Spektroskopis, ya? Iya. Ya sebenarnya kan MON itu kebanyakan mau pakai spektroskopis sebenarnya. Jadi dia muncul seperti ini. Jadi MON itu orang itu orang perlu yang ini sebenarnya. Yang terapi begini, barang ini dianalisis. Cuman yang ini terakhir digunakan ini 2012 kalau tidak salah. Saya belum masuk ini selesai. Kak DP sampel olo itu macam ini serbuk baik itu. Serbuk baru kristal dalam bentuk kristal. Dia tidak bisa dalam bentuk masih dalam bentuk partikel. Oh. Cuman saya belum pernah pakai ini. Dengan cara bakasi masuk sampel dan saya belum tahu. Karena pas saya sampai selalu suruh di belakang. Dan tidak di ini bagaimana cara penggunaan, cuman dari teori dikasih tahu seperti itu. Kalau yang sana itu dia metrikon. Itu DP, ini mau Pak uji ketebalan. Ketebalan. Ini juga saya belum pernah. Cuman kemarin itu disuruh tunggu yang mau Pak kasihin, cuman pas saya tunggu tidak ada. Ini pas masuk sini dekat ini. Jadi kayak macam sampel yang sotak padatan itu yang ukur kira-kira berapa dari padatan satu sampel itu. Cuman saya belum pernah operasikan alat yang ini. DP baca olo Kak di komputer. Iya, komputer. Jadi dia hasilnya di sini, di komputer lihat sini. Begitu juga yang sana di komputer. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? So, boleh. Nah, boleh sampel memori. Metrikon. Terus DP halus juga tempat orang ada. Dia ayakan, jadi dia sampai berapa meter orang bisa cari. Oh, DP ukuran partikel harus sama begitu Kak? DP ukuran. Juga kalau misalkan kalian mau cari yang berapa DP ukuran, orang ada DP alat. Itu kayak macam ayakan. Jadi dia ada berapa susunan itu. Berarti yang paling halus. Ayakan mes. Yang betul. Ada sampai bayar begini kan? Teramanya begitu. Itu ya begitu. Yang ayakan mes. Alas baru mau. Oh. Wih, ada. Ini kan berarti kan manual. Ya. Iya. Terus belum canggih. Tapi ada yang mau bahkan motornya ada centrifuge. Centrifuge itu mau kasih pisah cairan, macam cairan apa kan misalkan minyak dan air kan memang sudah bisa satu. Hai, macam kamu dan dia. Tapi cuma terbatas orang punya. Kalau di kimia yang lebih canggih dia centrifuge. Centrifuge dia mau pakai yang itu. Baru bisa pisah sendiri dia cairan. Macam di mikro. Boleh bah. Sentrifuge. Jadi centrifuge. Iya. Ada lagi yang manual orang punya mau goyang-goyang begitu. Ini open untuk kadar air. Ini suhu tinggi 130, suhu rendah 105, 103 sampai 105. Kalau suhu rendah dia 17 jam. Tapi komoditi masing-masing, kalau roti cabai masuk 17 jam. Kalau jagung di suhu tinggi masuk 4 jam. Terus padi 2 jam.
Baru dari sampel masuk itu kan orang mau tulis dulu, baru itu taruh grinding, mau grinding, ini grinding sesuai besaran benih. Kalau horti tidak mau grinding, skala halus. Kalau ini halus skala 1. Gimana itu? Mana nih lawan sih? Orang pakai obat. Begitu orang hanya dua pakai obat, kalau mau kasih ancur begitu. Orang pakai batu. Itu ini dia DP ini. Jadi halus kan? Itu skala halus. Bagaimana orang mengoperasikan itu? Cara kerja obat kan benih tadi sama dek ini. Benih orang grinding dulu. DP contoh kerja itu dia yang tadi bukan ini cabai, itu cabainya ini lah. Oh, 5 gram DP contoh kerja, baru blending 5 gram isi di itu cawan putih itu di dalam desikator. Iya. Nah, baru kasih masuk di oven. Kalau dia padi suhu tinggi 2 jam. Begitu. Satu sampel itu dia 2 cawan begitu. satu sampel 2 cawan. Jadi ulangan 1, ulangan 2. Ulangan 1, ulangan 2. Baru apa lagi? Baru angkat kan so suhu mau atur di normal. sini DP suhu kan? Iya. 2 jam, 4 jam. Ini dia DP ini. Cuma tulang Bahwa operasi akan. Baru kalau misalnya dia waktu yang ditentukan 2 jam, dia semua hijau lampu, tapi tidak boleh lama. Ini yang di lab tidak boleh cuma taruh mau error semua data, harus fokus. Baru angkat, dinginkan di desikator, masuk di desikator. Dia 35 sampai 45 menit di dalam itu. Sampai itu tutup, ikat tutup ini itu jangan goyang. Tutup desikator itu dia tidak mau tak geser kemana-mana, tetap ini sama dengan tak kunci. Ini masih pakai ini? Belum lakukan. Kira Dia lagi ditimbang. oh, apa dia tadi? Ada simpan lagi semua kali ini anu. Oh, Jadi ini kok itu. Nah, itu. buka toh, buka DP ini. Itu Buka. kan tergeser baru mau kasih masuk ini. Sampai macam itu. Baru mau kunci itu. Sampai tidak boleh Sampai tidak geser ini. geser-geser. Berarti dia suka ini. Baru kalau 35 atau 45 menit mau timbang di timbangan analitik itu. Sambil mencatat apa hasilnya. Pakai ini? Dia timbang dengan tutup. So ada benih ini. Harusnya kan yang belum ada benih, pertama kawan belum ada benih. Iya. Oh iya, bagus. Merasa kurang. Iya, begitu. Harusnya belum ada dari awal timbang dulu. Timbang dulu sebelum masuk oven. Baru keluar dari situ timbang lagi. Kan mencari di kadar air. Ada ini Ada sistem pengukuran baca. Cuma kan sekarang kan tidak akurat. Jadi kan cuma tergantung itu baterai. Makanya sering pakai oven. Itu harus kalibrasi tiap 6 bulan. Itu yang berkalibrasi dari Makassar. kalau cara kerja itu Nggak boleh. Ini contoh kerja misalnya padi.
Padi itu biasa DP contoh kerja untuk kemurnian 70 gram. Ini padi contohnya. Mau memisahkan benih murni dengan kotoran benih. Benih murni ini yang begini. Dia murni kan utuh, tidak ada DP tangkai malai, tidak ada batu. Ini DP kotoran. Ini yang sosok jadi ini ya, cuma ada buka ulang. Ini yang dimaksud dengan kotoran itu ini. Yang hampa, DP apa ini? Tangkai malai. Tangkai padi. Ini tangkai malai. Itu. Ini benih hampa. Biasa ada kutu atau ada batu atau tanah. Itu DP maksud kotoran benih. Dengan ini BTL. Benih tanaman lain. Biasa kan di padi ada mota campur dengan jagung. Itu lagi kasih pisah. Jadi dia jelas sekali mana yang hampa. Baru mau kasih pisah bagian, mau ambil bagian satu bagian. Jadi mendapat yang mana? Kita sebenarnya Anak kimia ini farmasi. Waduh, kenapa larinya ke